Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi terkait dengan bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Inggris, di mana beberapa pertemuan kemarin sudah diisi oleh Bu Amanta atau Bu Nana. Saya akan melanjutkan pada materi New Step Up unit ketiga. Jadi pada New Step Up unit ketiga ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana membuat biografi tokoh atau bagaimana membuat perjalanan hidup, gambaran deskripsi perjalanan hidup seseorang, bagaimana cara membuatnya, kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya dalam sebuah tulisan. Nah, pada kesempatan kali ini ada gambar ya, ini adalah Ki Hajar Dewantara. Bagaimana nanti kita coba untuk melihat biografi dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Sebelum ke materi tersebut, saya akan coba untuk menjelaskan terkait dengan proses atau urutan penulisan daripada biografi yang saya maksudkan tadi. Jadi ini pada halaman 27 kita bisa lihat yaitu writing. Now write a short biography about Muslim educator figure in the modern era. Pay attention to generic structure and language features. Jadi kita akan mencoba untuk melihat bagaimana tata urutan, bagaimana cara kita untuk menggambarkan biografi seseorang mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama, coba ini kita perhatikan things you should know. Jadi sesuatu yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah what is a biography. Jadi biografi itu seperti apa sih? Biografi adalah an informational text. Jadi teks yang membahas terkait dengan informasi. Nah, informasi tentunya terkait dengan biografi tokoh yang akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, about a real person. A biography is not a story about the author. Jadi biografi itu ditulis oleh kita terhadap seseorang yang benar-benar nyata kontribusinya terhadap peradaban, terhadap keilmuan dan seterusnya. Jadi orangnya real person, bukan menceritakan diri kita sendiri. Yang ketiga, always written in third person perspective. Jadi kita memposisikan sebagai author itu adalah orang ketiga. Jadi orang yang menceritakan di luar kita sebagai orangnya sendiri atau kita sebagai orang yang diajak bicara. Jadi orang ketiga. Jadi orang ketiga yang menceritakan orang lain. Seperti kita terkait dengan studi tokoh itu. Jadi menceritakan orang lain sesuai dengan deskripsi yang kita pahami. Dan yang terakhir terkait dengan biografi adalah the author is someone other than the person featured in the text. Jadi orang lain ya, jangan kita sendiri menulis biografi kita sendiri. Bisa guru kita, bisa kiai kita, bisa tokoh-tokoh pahlawan, kemudian bisa orang-orang yang punya kontribusi besar terhadap keilmuan. Kemudian selanjutnya, who is the biography written about? Jadi terkait dengan apa sih? Yaitu it's about a famous or notable person who accomplished some things important or exciting. Jadi menulis tentang orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang tercatat sebagai orang-orang yang punya kontribusi kepenting, hal-hal yang penting, kontribusi penting atau yang menarik untuk kita. Jadi kita bisa buat terkait orang lain, apakah itu tokoh nasional atau pahlawan seperti yang saya sebutkan tadi. Bebas, siapa saja yang penting punya kontribusi ataupun orang tersebut menarik. Artis juga boleh, biografinya bisa kita ungkap atau kita tuliskan. Kemudian, how is the biography organized? Jadi bagaimana kita mengorganisasi tulisan terkait dengan biografi. Yang pertama adalah in chronological order. Jadi ditulis secara kronologis mulai dari awal sampai akhir. Kemudian ada birth, family, and school. Bagaimana, kapan dia lahir, kemudian barangkali dia meninggalnya kapan, kemudian keluarganya, kemudian schoolnya. Bagaimana riwayat pendidikannya, keluarganya itu bagaimana. Kemudian yang selanjutnya adalah a timeline of important event. Jadi hal-hal yang menakjubkan atau hal-hal yang penting yang dia lakukan itu apa saja, itu ditulis di sana. Kemudian what makes the person unique?
Apa yang membuatnya unik? Apakah seumpama dia berhasil menemukan suatu teknologi informasi atau menulis buku yang fenomenal. Kalau kita sebagai mahasiswa ya mungkin dia dosen kita atau orang yang penting dalam keilmuan kita yang berhasil menemukan teori yang bagus terkait dengan keilmuan kita. Kalau keilmuan kita hukum, ya terkait dengan hukum siapa? Semua Prof. Mahfud MD atau siapa. Kemudian kalau di ilmu falak ya juga ada Pak Kiai Slamet, kemudian ada Pak Izzuddin, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang mempunyai kontribusi besar dalam perkembangan keilmuan kita. Terus yang selanjutnya adalah what the world learn or gain from the person. Apa yang bisa diambil dunia luar itu mengambil pelajaran dari orang tersebut itu apa? Apakah orang tersebut penemuan tersebut sangat berguna atau bermanfaat bagi kehidupan atau bagi peradaban. Nah, itu juga disampaikan. Kemudian yang terakhir adalah death and cause of death. Jadi death and cause of death. Jadi kapan beliau meninggal dan mungkin kenapa beliau meninggal, apakah karena sakit atau karena apalah, silahkan disampaikan. Atau what person, atau kalau orang tersebut masih hidup sampai sekarang ya apa aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian yang terakhir, why do we read biographies? Jadi mengapa sih kita perlu untuk menuliskan atau membaca biografi seseorang? Yang pertama, to see how people impact the world. Untuk melihat bagaimana orang tersebut mempunyai kontribusi, mempunyai manfaat bagi dunia. Dunia itu banyak ya, dunia kita secara keilmuan atau secara dunia peradaban. Kalau orang menemukan internet ya dia sangat bermanfaat. Kemudian teknologi internet itu mempunyai manfaat yang besar. Kalau dalam cerita ini kan ada Ki Hajar Dewantara. Jadi apa yang diambil dari pelajaran terhadap biografi Ki Hajar Dewantara. Kemudian to see the character traits in the real people. Jadi bagaimana melihat karakter-karakter beliau dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dia bekerja keras atau beliau punya kebiasaan yang tidak dimiliki oleh orang lain dan seterusnya dan seterusnya. Dan yang terakhir, not to memorize fact. Jadi nggak perlu untuk menghafalkan, tidak, tapi memahami bagaimana orang tersebut itu mempunyai biografi yang bagus, bagaimana kita memahami kontribusinya, memahami kehidupan sehari-harinya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita memahami biografi seseorang. Nah, sekarang kita coba untuk melihat bagaimana Ki Hajar Dewantara itu digambarkan dalam sebuah biografi. Nah, ini yang pertama, coba kita lihat Ki Hajar Dewantara, The Indonesian Educator. Jadi Ki Hajar Dewantara digambarkan sebagai orang yang mempunyai atau gurunya orang Indonesia atau bapak pendidikan Indonesia itu Ki Hajar Dewantara. Nah, ini coba kita lihat strukturnya saja ya. Yang pertama itu adalah Ki Hajar Dewantara diceritakan nama aslinya. Kemudian di situ kapan dia lahir, kemudian apa kontribusinya terhadap pendidikan di Indonesia, yaitu promote indigenous Indonesian culture. Kemudian yang kedua pada baris ke-10 itu coba itu dilihat bagaimana kehidupan keluarga dari Ki Hajar Dewantara. Terus kemudian bagaimana pengaruh Ki Hajar Dewantara dalam mengembangkan metode pendidikan yang ada di Indonesia, kemudian kiprah-kiprahnya seperti apa. Nah, kemudian tadi kan disebutkan bahwasanya ada peristiwa-peristiwa yang menarik yang membuat Ki Hajar Dewantara itu spesial. Coba itu pada baris ke-22 itu. In the Netherlands, Ki Hajar Dewantara mempunyai ide terkait dengan tradisi budaya Indonesia terkait dengan colonial rule atau terkait dengan aturan-aturan kolonial itu, bagaimana dia mendobrak atau bagaimana Ki Hajar Dewantara itu memasukkan ide-ide kultural Indonesia ke dalam peraturan-peraturan yang ada pada era kolonial Belanda itu. Nah, itu adalah beberapa terkait dengan kronologinya. Kemudian selanjutnya,
Kemudian karya-karyanya ada taman siswa school, jadi sekolah terkait dengan taman siswa itu seperti apa diceritakan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada based on the traditional concept, taman siswa appeal primarily to the segment of Indonesian society abangan. Nah, itu bagaimana taman siswa itu mencoba untuk merekrut atau mendidik orang-orang yang kalau dulu itu orang-orang abangan itu orang-orang yang termarginalkan. Jadi bagaimana taman siswa itu berperan terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu cara penggambarannya terkait dengan biografi tokoh yang menjadi orang panutan dalam pendidikan di Indonesia, yaitu utamanya terkait dengan tokoh Ki Hajar Dewantoro. Bagaimana perannya tadi, kemudian kapan dia dilahirkan, kemudian karyanya apa saja tadi, kemudian yang terakhir peristiwa-peristiwa yang menjadikan Ki Hajar Dewantoro itu spesial, dan yang paragraf berikutnya adalah terkait dengan bagaimana peran dari institusi atau lembaga yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro terhadap kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Itu ya, terkait dengan bagaimana cara menggambarkannya. Kemudian selanjutnya terkait dengan kita akan belajar terkait dengan grammar fokusnya. Jadi grammar fokusnya tadi seperti apa? Kalau kita baca kan bagaimana Ki Hajar Dewantoro diceritakan dalam karya tersebut itu kan dalam model sebagian besar adalah simple past. Jadi karena menceritakan peristiwa-peristiwa yang sudah lalu. Jadi peristiwa-peristiwa yang menggambarkan peran beliau dalam pendidikan Indonesia pada masa lalu. Maka sang penulis atau authornya itu menggunakan grammar atau tensisnya adalah simple past. Nah, ini coba kita perhatikan. Itu kan coba ini diperhatikan pada tabel yang ada pada gambar itu. Ada subjek, kemudian ada verb. Ada subjeknya kan ada singular sama plural. Jadi singular itu satu orang atau tunggal, kemudian plural itu banyak. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih dari satu itu sudah bisa dimaknai sebagai plural atau jamak. Nah, itu. Kalau he itu kan dia laki-laki. Kemudian she itu adalah dia perempuan. Kalau it itu kan menjelaskan kata benda sesuatu, seumpama kucing, seumpama mobil, seumpama apalagi ya terkait benda-benda yang bentuknya tunggal. Sapi, kemudian tadi Ki Hajar Dewantoro itu kan bisa diceritakan sebagai sebuah tokoh yang masuk dalam it. Kemudian dalam present tense itu dia menggunakan menggunakan das, jadi verb plus s. Jadi kalau kita perhatikan seumpama dia makan nasi, berarti he eats, ada he eat rice, jadi ada tambahan s-nya, he eats rice. Atau he is a teacher, dia adalah guru. Sama ya, sama yang perempuan. She seumpama dia membaca buku, maka she reads book. Atau kalau profesinya seumpama dia adalah dokter, maka she is a doctor. Kemudian it seumpama ya it seumpama kucing lah, seumpama kucing berlari, berarti ya cat runs gitu. Terus kemudian yang kedua terkait dengan past atau yang sudah berlalu, kita menggunakan was. Kalau singular itu was, seumpama Ki Hajar Dewantoro pada masa kecilnya adalah orang yang cerdas seumpama. Ya sudah, in the childhood Ki Hajar Dewantoro was a smart people gitu. Kalau si ya sudah tinggal was, kemudian yang terakhir adalah it, itu juga was. Kemudian yang selanjutnya adalah have atau has, itu menunjukkan simple perfectnya. Jadi seumpama saya sudah menyelesaikan pendidikan terakhir saya, berarti I, bukan ini yang singular ya. Dia sudah makan, ya sudah, berarti he has eaten, berarti dia sudah
sudah makan. Kalau dia sudah mandi, seumpama perempuan berarti she has taken a bath, dan seterusnya. Kemudian kita coba untuk yang plural atau yang jamak. Seumpama ada lagu yang sangat populer itu We Are the Champions. Nah, We Are the Champions itu kan kita adalah seorang pemenang. Jadi We Are the Champions. Itu menggunakan do verb one, tapi kita nggak perlu menggunakan do. Seumpama kita bekerja di sekolah, jadi we work in school. Jadi nggak usah tambah s. Jadi we works in school, enggak, itu salah. Tapi we work in school. Jadi menunjukkan kalau banyak itu tidak perlu tambah s. Kemudian they, mereka bermain sepak bola, berarti they play football. Jadi mereka bermain sepak bola, tidak they plays football. Itu salah karena bentuknya adalah bentuk daripada model jamak atau plural. Sama ya, seperti pasnya juga seperti itu, kemudian have atau has-nya juga seperti itu. Kalau jamak itu berarti banyak. Seumpama kita sudah mengerjakan tugas, jadi we have done the assignment, seumpama gitu. Jadi kita sudah mengerjakan tugas, ya seperti itu. Jadi itu ya untuk grammar fokusnya lebih ke sana. Saya ulangi lagi terkait dengan grammar fokus, kita coba untuk melihat kata yang ada terkait dengan subjek dan verbnya tadi. Ada subjeknya, ada he, she, sama it. Kemudian ada we dan they. Itu dibagi menjadi dua. Ada yang singular, kemudian ada yang singular, ada yang plural. Jadi ada yang kata tunggal, kemudian ada yang jamak. Kemudian terkait dengan verbnya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau tunggal itu ada tambahan s-nya untuk simple present. Kemudian untuk simple past kita menggunakan was. Kemudian kalau perfect itu ada has. Untuk yang plural juga sama. Untuk plural itu kalau present kita tidak perlu menggunakan s. Kita cukup kata kerjanya saja disampaikan. Kemudian kalau past itu menggunakan were. Kalau terkait dengan perfect mereka menggunakan have. Oke, itu saja ya terkait dengan materi pada pertemuan keempat kali ini. Untuk tugasnya coba nanti adik-adik kerjakan ini yang halaman 26 yang choose the correct verb according to the subject. Jadi bagaimana adik-adik memahami dari grammar fokus tadi. Kemudian halaman cukup ini saja. Halaman 26 ini nanti coba diketik di Microsoft Word, nanti dikumpulkan di e-learning. Ya, paling lambat besok hari Jumat. Hari Jumat nanti saya setting sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, jadi bisa dikumpulkan di sana. Yang pertama yaitu choose the correct verb. Nah, itu ditulis saja. Seumpama was atau were-nya nanti ditulis saja. Seumpama saya sampaikan menggunakan was, ya sudah was, yang were-nya nggak usah ditulis. Berarti 3 players was running the field before the game started. Jadi ditulis saja seperti itu. Was atau were-nya dipilih salah satu. Kemudian yang selanjutnya, tugas yang berikutnya terkait dengan underline the subject yang bawah itu. Jadi sampean sebutkan apakah itu benar atau salah. Kalau benar nanti dikasih alasan kenapa dia benar. Kalau salah nanti benarnya seperti apa. Kenapa dia salah dan yang benar seperti apa. Itu saja. Nanti bisa dikumpulkan di e-learning paling lambat hari Jumat. Itu saja ya untuk pertemuan minggu kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan semoga kemampuan adik-adik dalam memahami bahasa Inggris bisa lebih meningkat dengan mempelajari hal-hal berikut tadi. Terima kasih, saya kira cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.